Halo semuanya, kami dari kelompok Mesir. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kondisi negara Mesir. Sebelum itu, perkenalkan, kami beranggotakan 3, yaitu saya sendiri, yaitu Katarina Alexandrenato, dan ada Claudia Merivani, dan ada Ignatius. Luas dan letak negara. Mesir merupakan salah satu negara yang berada di benua Afrika. Adapun luas wilayah Mesir kurang lebih 1.500.000 km persegi. Mesir merupakan salah satu negara yang penting. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia, atau sebaliknya. Negara Mesir terletak di wilayah Afrika Utara dan merupakan satu-satunya negara di benua Afrika yang berbatas darat langsung dengan benua Asia. Secara astronomis, Mesir terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Batas-batas wilayahnya. Yang pertama, di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Merah, Palestina, dan Yordania. Yang kedua, ada di sebelah selatan, berbatasan dengan Sudan. Di sebelah barat, berbatasan dengan Libya. Dan di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Tengah. Keadaan alam. Benua Afrika yang memiliki banyak gurun juga mempengaruhi keadaan alam Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gurun pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Secara garis besar, keadaan alam Mesir dibagi menjadi 5. Semenanjung Sinai. Daerah ini merupakan satu-satunya daerah Mesir yang terletak di benua Asia. Batas sebelah timur adalah jalur Gaza dan Teluk Aqaba. Sedangkan batas sebelah barat adalah terusan Suez dan Teluk Suez. Di semenanjung Sinai terdapat gunung yang bernama Jabal Katrina, yang merupakan puncak tertinggi di Mesir. Lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia, 6.690 km. Lembah Sungai Nil merupakan daerah yang subur dan menjadi pusat pemukiman penduduk. Letaknya membentang sepanjang 1.300 km. Dari perbatasan Sudan sampai Laut Tengah, dan di Sungai Nil terdapat bendungan Aswan yang berguna untuk irigasi dan pembangkit listrik. Delta Sungai Nil. Delta Sungai Nil merupakan daratan aluvial yang sangat luas, membentang dari Kairo sampai Laut Tengah, dan dari Iskandaria sampai Port Said sepanjang 250 km. Daerah ini dijadikan kawasan pertanian karena mempunyai tanah yang subur. Delta ini terbentuk dari proses pengendapan yang berlangsung lama dari Sungai Nil di bagian muaranya. Gurun Barat atau Gurun Libya. Gurun Libya merupakan daerah terluas di wilayah Mesir. Di daerah ini dijumpai depresi atau cekungan yang lebih rendah dari permukaan laut, yaitu depresi Katara atau 137 meter di bawah permukaan air laut. Sumber-sumber air atau oase banyak dijumpai di daerah ini, diantaranya oase Faranfra, oase Karija, dan oase Siwa. Iklim. Letak negara Mesir memberikan pengaruh terhadap iklim dan musim yang terjadi di kawasan tersebut. Adapun iklim dan musim di Mesir sebagai berikut. Yang pertama, iklim subtropis dan gurun merupakan iklim yang dimiliki oleh negara Mesir. 2. Ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung pada Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania, dan pedalaman Mesir. Yang pertama, di wilayah pantai Laut Mediterania, suhunya tidak sebesar daerah pedalamannya. Pada musim dingin, suhunya 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan musim panas 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius.
Yang kedua di daerah pedalaman Mesir. Suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari. Di wilayah gurun, siang hari suhunya mencapai 43 derajat Celcius dan di malam hari 7 derajat Celcius. Saat musim dingin, suhu siang hari 18 derajat Celcius, saat malam hari 0 derajat Celcius. Keadaan geologi, flora dan fauna Mesir. Keadaan geologi, berdasarkan geologinya, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, gibson, asbes, timah, emas, dan lain-lain. Flora, Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, dan lain-lain. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Kondisi sosial di suatu negara dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, keadaan penduduk. Pada pertengahan tahun 2006, penduduk Mesir berjumlah 75,4 juta jiwa dengan tingkat pertundukan alami 2,0% dan kepadatan penduduk 72 jiwa. Kegiatan ekonomi. Berikut sektor-sektor perekonomian yang dijalankan Mesir. 1. Pertambangan. Hasil pertambangan Mesir diantara lain minyak bumi yang terdapat El Alami Qatarana di sekitar terusan Suez, biji besi terdapat di sekitar bendungan Aswan, mangan terdapat di semenanjung Sinai, dan fosfat di pantai Laut Merah. Pertanian Mesir berkembang pesat setelah dibangunnya bendungan-bendungan seperti Aswan dan Aswed. Petani Mesir disebut fellahin. Hasil pertaniannya berupa kapas, gandum, jagung, kurma, buah-buahan, dan lain-lain. Peternakan dan perikanan. Selain jadi petani, masyarakat tradisional Mesir juga banyak yang hidup dari beternak secara nomaden. Jenis hewan ternak yang dikembangkan secara tradisional adalah domba, biri-biri, dan unta. Adapun perikanan dibedakan atas perikanan laut dan perikanan darat. Perdagangan. Ekspor yang dilakukan Mesir berupa beras, benang, tekstil, dan permadani. Barang impornya berupa transportasi, besi, baja, dan kertas. Perindustrian. Mesir merupakan negara yang berkembang industrinya nomor 2 di Afrika setelah Afrika Selatan. Hasil industrinya antara lain tekstil, pupuk, semen, bahan kimia, dan lain-lain. Kebudayaan. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia. Misalnya piramid Giza, Lembah Raja, serta kuil Ramses. Kota-kota utama di Mesir. Yang pertama ada Suez, merupakan kota pelabuhan yang ramai, terletak di tepi Laut Merah dan berfungsi sebagai pintu masuk terusan Suez. Yang kedua ada Port Said, merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai, terletak di tepi Laut Tengah dan berperan sebagai pintu masuk terusan Suez. Di kota ini terdapat berbagai jenis industri seperti industri kimia, pengolahan makanan, perikanan, dan rokok. Yang ketiga ada Kairo, merupakan ibu kota dan kota terbesar di benua Afrika dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang keempat ada Alexandria, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Saat ini berfungsi sebagai pusat kebudayaan, filsafat, dan agama.